Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan di sebelah gue udah ada PC yang baru aja kelar gue rakit. Yap, seperti biasa kita diminta oleh salah satu subscriber FD Channel yang kali ini berdomisili di Medan untuk merakitkan PC-nya. Sebenarnya sih kita udah ngobrol-ngobrol tuh dari awal bulan Januari ya, tapi karena satu dan lain hal baru kesampaian deh untuk ngerakitin PC-nya di bulan Februari ini. Nah, sebenarnya tuh racikan kali ini punya tampilan dan performance yang cukup oke, walaupun harganya tidak terlalu mahal cuy. Tapi sebelum gue jelaskan lebih detail mengenai PC yang satu ini, ada baiknya kalian klik dulu tuh tombol subscribe-nya, karena dengan begitu kalian sudah mensupport channel gue ini untuk bisa lebih berkembang lagi, dan biar gue makin semangat cuy buat bikin konten-konten rekomendasi racikan PC seperti ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak akan ketinggalan kalau gue upload video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Nah, kalau udah subscribe kan enak, gue jadi makin semangat nih, ya kan? Oke, kita langsung aja lanjut ke komponen yang pertama. Nah, di sini kita menggunakan prosesor dari kubu Intel generasi ke-12, masih Gen 12 nih cuy, karena di sini untuk menyesuaikan dengan budgetnya. Dan ini adalah Intel i3 12100F. CPU ini di range 1 jutaan bisa dibilang performance-nya mendekati Intel i5 10400F atau i5 generasi ke-10. Jadi menurut gua untuk price to performance-nya masih sangat baik. Lalu untuk sistem pendinginannya di sini kita nggak pakai stock cooling bawaan Intel ya, biar nanti kalau kedepannya ownernya mau upgrade CPU, kita udah punya cooling yang lebih proper. Kali ini kita menggunakan cooler bertipe tower dari brand Deepcool, yaitu Deepcool AK400. Cooler ini memiliki 4 buah heat pipe dengan 1 buah fan yang punya kecepatan maksimal di angka 1850 rpm. Meskipun belum memiliki fitur ARGB, tapi gua rasa desain dari coolernya masih sangat masuk dengan tema hitam pada rakitan kali ini. Oke, berikutnya untuk motherboard. Nah, untuk mobonya di sini kita kembali menggunakan motherboard dari brand ASRock, yaitu ASRock B660M Pro RS per AX. Salah satu motherboard 2 jutaan yang sudah include Bluetooth dan Wi-Fi. Mobo ini juga diklaim sudah kompatibel dengan CPU Intel generasi ke-13. Jadi masih aman kayaknya kalau mau upgrade ke depannya jika menggunakan motherboard yang satu ini. Untuk RAM sendiri di sini kita masih menggunakan RAM DDR4 yang kalau diperhatikan kayaknya makin hari makin murah aja nih harganya. Mungkin karena kehadiran RAM DDR5 yang baru ya, tapi kalau menurut gue pribadi sih RAM DDR4 aja masih sangat baik performance-nya. Gue sendiri juga masih menggunakan RAM DDR4 di PC pribadi gue yang ada di belakang itu. Kalau menurut kalian sendiri gimana tuh cuy? Penting banget kah menggunakan RAM DDR5 atau RAM DDR4 aja udah lebih dari cukup? Tulis ya di kolom komentar di bawah. By the way, RAM yang gue gunakan di rakitan PC kali ini menggunakan RAM dari brand Kingston, yaitu Kingston Fury Beast 2x8GB dengan kecepatan 3200 MHz. Next untuk storage-nya di sini kita menggunakan satu buah SSD NVMe dari brand PNY, yaitu PNY CS2140 berkapasitas 1 TB. SSD ini merupakan salah satu NVMe Gen 4 yang harganya cukup murah. Walaupun speednya tidak terlalu spesial ya, tapi setidaknya endurance dari SSD yang satu ini masih cukup baik cuy di 400 TBW untuk yang versi 1 TB-nya. Lanjut untuk kartu grafisnya. Nah, di sini kita mempercayakan untuk menggunakan GPU RTX 2000 series dari Nvidia, yaitu Asus GeForce RTX 2060 Dual 6GB Evo OC DDR6. Meskipun VGA card seri ini terbilang sudah agak lama, tapi performance-nya masih cukup bisa bersaing di range harga GPU 4 jutaan saat ini. Kalau kalian belum pernah lihat performance-nya seperti apa, stay tune aja di video ini karena nanti kita akan tes performance-nya. Lalu untuk mensuplai daya PC dengan spesifikasi seperti ini, kita menggunakan FSP sebagai power supply-nya, yaitu FSP HV Pro 650W yang sudah bersertifikasi 80+ Bronze. Brand ini merupakan salah satu brand yang cukup gue percaya untuk urusan suplai daya. Dan sebenarnya pada racikan kali ini kita bisa aja tuh menggunakan power supply dengan kapasitas 550W. Tapi nggak ada salahnya kan untuk menggunakan power supply yang punya kapasitas lebih besar, supaya nanti kedepannya kalau mau upgrade GPU ataupun CPU yang lebih powerful, kita nggak perlu tuh untuk repot-repot bongkar kabelnya dan mengganti power supply-nya. Next untuk casing, di sini kita menggunakan casing dari brand Techwear yang kalau gue perhatiin di pasaran kayaknya barangnya lagi agak langka nih. Ya mungkin karena dia punya value yang cukup baik di range casing harga 800 ribuan. Dan ini adalah casing Techwear Forge M Omni. Case yang satu ini selain ukurannya yang cukup compact, desainnya juga mudah untuk disukai oleh kebanyakan orang. Terlebih lagi dalam paket penjualannya kita sudah mendapatkan 4 buah fan ARGB lengkap dengan ARGB hub-nya. Selain itu, hubnya ini juga sangat berguna kalau motherboard kalian nggak punya ARGB port, jadi tetap bisa sinkron warnanya.
Dan supaya airflow di casing ini jadi lebih baik, kita menambahkan dua fan polos berwarna hitam dari brand Cube Gaming. Oke, itu aja komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita tes performance dari PC ini, kita intip dulu proses perakitannya cuy. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Nah, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC-nya. Seperti biasa, pengujian ini gue lakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka coy. Pertama-tama seperti biasa kita akan mulai dengan menjalankan 3D Mark times Pi. Hasilnya untuk graphics score mendapatkan 7459 poin dan CPU score mendapatkan 6621 poin. Secara overall, PC ini mendapatkan skor di 7320 poin. Untuk suhu tertinggi saat pengujian ini berlangsung berada di 67 derajat Celcius untuk GPU-nya dan 50 derajat Celcius untuk CPU-nya. Lalu untuk pengujian Cinebench R20, prosesor i3 12100F mendapatkan skor 3205 poin untuk multicore-nya dan 638 poin untuk single core-nya. Lalu untuk suhu tertinggi saat pengujian ini berada di 58 derajat Celcius coy. Di sini gue juga melakukan pengetesan untuk SSD yang digunakan pada rakitan kali ini dan tercatat pada Crystal D-Smart untuk read-nya berada di 3,4 GB per second dan write-nya di 2,7 GB per second. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian gamingnya. Pertama kita mulai dengan game Valorant. Menggunakan preset tertinggi yang dapat diberikan game ini pada resolusi 1080p dan hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 260 sampai dengan 280 FPS dan bisa drop ke 200 FPS saat bertemu dengan banyak musuh. Berikutnya untuk game GTA 5, kita jalankan game ini pada resolusi 1080p dengan preset Ultra dan MSAA×8. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata di 79 FPS. Untuk game Far Cry 6 di sini kita jalankan benchmarknya dengan preset Ultra serta DRX Shadow dan DRX Reflection menyala. Tentunya pada resolusi 1080p ya, dan hasilnya PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan rata-rata FPS di angka 69 FPS. Next untuk Horizon Zero Dawn, kita juga jalankan benchmarknya pada resolusi 1080p dengan preset Ultimate Quality dan PC-nya mendapatkan average FPS di angka 86 FPS. Dengan skor benchmark di angka 15.401 poin. Lalu berikutnya ada game Forza Horizon 5. Di sini kita jalankan benchmarknya juga menggunakan preset Extreme pada resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 46 FPS. Untuk Red Dead Redemption 2, kita jalankan game ini di resolusi 1080p dengan preset di mentok kanan. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di 61 FPS coy. Dan yang terakhir seperti biasa ada game Cyberpunk 2077. Pertama-tama kita coba jalankan game ini tanpa menggunakan DLSS dengan preset Ultra dan Ray Tracing Ultra. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 40 FPS. Dan jika kita coba nyalakan DLSS-nya pada preset Quality, rata-rata FPS-nya akan naik ke 59 FPS. Lalu saat memainkan game ini, gue juga melakukan pengetesan untuk konsumsi daya listriknya. Hasilnya sebagai berikut cuy. Sebagai catatan, konsumsi daya listriknya ini pure PC only ya, tanpa menginkludkan monitor dan peripherals lainnya.
Nah, kalian udah lihat tadi ya proses perakitan dan pengujian performance dari PC-nya. Gua harap sih ownernya puas ya dengan hasil rakitan dan performance yang diberikan dari PC ini. Gua harap sih video kali ini bisa jadi referensi ya buat kalian yang mungkin mau ngerakit PC dengan budget yang mirip-mirip atau mungkin lebih murah. Ya tentu aja bisa lebih murah lagi kalau mungkin kalian rubah-rubah sedikit di bagian power supply-nya. Mungkin kalian bisa pakai power supply yang punya kapasitas lebih rendah dan harga lebih murah. Atau mungkin mengganti motherboard dengan chipset yang lebih rendah. Atau mungkin bisa menggunakan kapasitas storage yang lebih kecil. Ya, masih banyak cara lah untuk membuat racikan kali ini tuh menjadi lebih murah. Tinggal sesuaikan aja dengan selera, budget, ataupun kebutuhan kalian. Oke, kayaknya segitu aja video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. And as always, see you on the next video. Bye-bye. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build